warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas curahan rahmat dan anugerahnya yang melimpah. Lebih-lebih lagi kita bersyukur atas berbagai curahan kasih sayangnya, perlindungannya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari berbagai penyakit dan kesulitan. Lebih-lebih lagi kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beristighfar, untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepadanya. Seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, di hari-hari ini, di masa-masa, di musim begini, kita merasakan kematian begitu dekat dengan kita, seakan-akan mengintai kita. Walaupun semua kita yakin bahwa kematian memang pasti kita temui. Tetapi sekali lagi, musim-musim begini, kematian terasa lebih dekat dengan kita. Maka kita manfaatkan kehidupan yang masih diberi ini, kesempatan yang masih ada ini, kekuatan dan kesehatan yang kita miliki ini, kita manfaatkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin ada silap, mungkin ada khilaf, mungkin ada salah, mungkin ada keliru, mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan. Sesegera mungkin kita memohon ampunannya. Kalaupun wabah penyakit ini, kalaupun musibah dan bencana ini merenggut jiwa dan raga kita, semoga Allah menerima istighfar dan taubat kita. Seandainya kita masih diberikan hidup nanti setelah musim wabah ini berlalu, kita semakin menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Allah, karena kita senantiasa memohon ampunan kepadanya atas berbagai kesalahan dan dosa-dosa kita. Salawat beri salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama, salihin, dan juga kepada kita. Semoga Allah mudahkan berbagai urusan kita. Seandainya ada yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Seandainya ada masalah, semoga Allah berikan solusi dan jalan keluar. Seandainya ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Setelah itu kita juga mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan kepada kita, kepada teman-teman, sahabat, saudara-saudara kita, terutama yang ikut membantu orang-orang yang sedang ditimpa oleh berbagai macam penyakit di hari-hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Suara Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia, dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati, kajian kita malam ini masih berkenaan dengan iman kepada hari akhirat. Ini kita masuk pada tanda ketujuh yang ditulis di dalam kitab ini, kitab Nihayatul Alam yang kita baca ini. As-sabi kasratu as-sabi kasratu duhuril fitani bi anwa'iha. Tanda ketujuh adalah
banyaknya terjadi fitnah dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Fitnah diartikan dengan sekurang-kurangnya 3 arti. Arti yang pertama adalah huru-hara. Huru-hara ini maknanya adalah ketidakmenentuan keadaan, kekacauan di mana-mana, sampai-sampai tak ada yang bisa kita pegang, tak ada yang bisa kita percaya. Yang kedua, arti fitnah adalah peperangan. Terus-menerus terjadi peperangan hanya karena alasan-alasan yang terkadang teramat sangat sepele. Peperangan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Waktu sedang berjalan tersinggung becut, entah sikunya agak bok sedikit waktu jalan. Bok itu maksudnya bergaya-gaya dikit waktu jalan, tam kena kawan, kena orang lain, marah, mukul, kena pukul, pulang bilang sama orang kampung dia, datang orang kampung satu truk keroyok, ketahuan lagi sama orang kampung, datang lagi satu kampung lain. Akhirnya perkelahian, peperangan antar kampung. Ini fitnah juga ini. Merajalelanya pertengkaran, pertikaian hanya karena persoalan-persoalan yang sederhana. Dan fitnah juga dalam arti yang lain yang lebih besar dan lebih luas adalah pengusiran. Ada penduduk asli, penduduk ya sudah tinggal menetap di daerah itu secara turun-temurun, buat rumah di situ, bertempat tinggal di situ, datang bangsa lain, datang orang lain melakukan pengusiran, melakukan penjajahan, melakukan penyiksaan, sehingga nggak tahan harus lari, mengungsi, hijrah ke mana. Ini juga fitnah artinya. Intinya fitnah ini berkenaan dengan ketidaknyamanan, berkenaan dengan bencana-bencana yang disebabkan oleh pertikaian-pertikaian manusia. Makanya arti pertama tadi yang kita baca, fitnah ini adalah huru-hara, ketidakpastian, nggak bisa kita pegang. Hari ini harga gula 15.000, besok udah 20.000, itu fitnah. Fitnah dalam bidang harta. Hari ini dibilangnya begini, besok udah dibilangnya begitu lagi. Nah, ini fitnah dalam bidang politik. Tidak menentu, sehingga semua menjadi nggak nyaman, semua menjadi huru-hara. Nah, satu di antara tanda kiamat adalah kasratu duhuril fitan bi anwa'iha. Wa hadha min asyratis sa'ah allati bada'at tadihu fi hadha zaman wa asbaha al-mar'u muhaitan bi anwa'il fitan. Ini adalah salah satu tanda, salah satu isyarat akan terjadinya hari kiamat, yaitu berupa huru-hara, kekacauan, ketidakmenentuan, ketidakbecusan orang-orang yang kepadanya diberikan kepercayaan dan kewenangan tetapi tidak melaksanakan kepercayaan secara benar dan baik, sehingga memunculkan ketidakpastian, menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat. Ini terjadi di zaman kini dalam beberapa bentuk. Yang pertama, fitnatun nadril haram min khilali ma yu'rad. Yang nampak sekarang, yang pertama sekali yang paling menonjol adalah fitnah memandang sesuatu yang semestinya tak boleh dipandang, melihat yang dilarang lihat, melihat sesuatu yang diharamkan sebenarnya. Yang haram itu dipertontonkan, yu'radu, disebarluaskan dari satu orang ke orang lain. Kalau dulu hanya bercerita tentang aib satu sama lain, sekarang biarlah gambar yang berbicara. Itu katanya.
Ada orang melakukan ini, foto, sebarkan ke sana. Ada orang ini, fotonya kadang diedit. Itu kaule, boleh macam-macam lah. Lalu disebarkan ke mana-mana. Ada orang salat foto kan begini. Ini bisa dibalik, Pak, Ibu. Ketika tangan begini bisa dibalik. Dengan sistem foto sekarang, akhirnya kiri yang di atas. Bayi murno sumayang katanya. Atau waktu duduk tahiyat, kan telunjuknya ke sini. Dibalik. Jadinya waktu kita lihat udah sebelah kiri. Nah, ini fitnah. Foto saya lagi duduk begini. Datang orang perempuan, ditempel kemari gambarnya. Disebarkan ke tempat lain. Fitnah. Banyak orang yang kadang-kadang nggak tahu apa yang telah dilakukan terhadap dia. Tapi orang-orang telah terlanjur percaya bahwa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan buruk dan terkutuk. Itu fitnah. Begitu merajalelanya. Ini variasi pertama yang menonjol dan sangat masif, yaitu nadrul haram min khilali ma yu'rab. Kita melihat sesuatu yang sebenarnya dilarang untuk kita lihat, tetapi terlihat karena disebarkan begitu masif. Bukan hanya media sosial, kadang-kadang media massa pun ikut menyebarkan itu. Tapi media massa merujuk lagi ke media sosial. Apa maksud media massa merujuk? Misalnya ada siaran di sebuah televisi mengabarkan bahwa Habib Rizik melakukan ini berdasarkan laporan si pemilik akun Facebook katanya. Bahwa Ustadz Abdul Samad begini-begini berdasarkan laporan akun Facebook Ummu Khanza misalnya. Kan udah saya sebut namanya. Karena memang patut disebut kadang-kadang. Itu fitnatun nadri, nadrul haram. Selanjutnya wa fitnatul malil haram, fitnah harta haram. Apa yang dimaksud dengan fitnah harta haram di sini? Merajalelanya huru-hara yang terkait dengan harta, yang terkait dengan kepemilikan, keuangan, kekayaan dan sebagainya, antara satu detik ke detik berikutnya nggak jelas siapa pemiliknya. Saat ini saya sebagai pemilik uang ratusan juta rupiah, hanya dalam tempo sekian detik katanya bukan lagi saya yang memilikinya, tapi orang lain. Apa yang terjadi itu? Nggak tahu kita mengatakannya. Transaksinya betul-betul sangat aneh, sangat ganjil. Uang yang kita pegang segini bisa jadi dalam waktu yang sangat singkat telah menguap, tidak ada apa-apanya lagi. Bapak Ibu yang mengerti tentang dunia transaksi, dunia perdagangan sekarang, itu saya kira bisa lebih memahaminya. Pasar saham, valuta asing, investasi bodong, multi level marketing. Ini beberapa contoh. By trend udah mulai juga tuh sekarang. Investasi rumah, investasi kadang-kadang sangat sakral, investasi kebun kurma. Tiba-tiba hilang, lenyap. Bukan hanya lenyap uangnya. Orang yang kita percaya pun ikut lenyap entah kemana. Dulu tiap hari dia tampil di TV, tiba-tiba bisa menghilang begitu saja. Nggak tahu kemana rimbanya. Kalau ada ke rimba pun masih mending bisa kita cari. Ini rimba yang mana pun nggak tahu lagi. Ini fitnah dalam bidang harta. Atau harta datang tiba-tiba. Nah ini tadi kan lenyap, menguap, hilang, melayang. Sekarang harta datang tiba-tiba tanpa kerja, kadropeng gitu, lepek. Di mana-mana udah uang bertaburan. Biasanya mesti ngomongnya lagi kan. Udah datang entah apa-apa bantuan. Baju kaos lah, sembako lah. Pas musim-musim corona kayak gini, satu masker aja kita susah cari kan. Di
Di musim kampanye ribuan, ratusan ribu bahkan dimasukkan ke dalam kontainer, difoto, datang orang lagi, orang besar itu, bukan orang kecil, bukan besar badannya, besar jabatannya. Cok tahu-tahu bagi-bagi. Tulis nan dari Mr. A, dari Insinyur Z misalnya. Dari Mr. macam-macam lah. Bagi-bagi syuting nih oleh TV di musim kampanye. Kita nggak ada apa-apa, nggak ada kerja apa-apa, tapi udah dibayar. Ada juga pernah dilaporkan oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang organisasi tertentu, tapi setelah dia laporkan, akhirnya dia cabutlah kembali laporannya. Ketika saya tanya kenapa cabut, Anda cabut, nyawang ada yang cabut, bang. Oh ya lah kalau begitu. Dia melihat sendiri di beberapa TPS orang megang segepok duit yang datang mau ke bilik suara, sen tinggal bagi. Tang dia laporkan ke pihak-pihak. Setelah 2 hari dalam laporan itu sudah begitu mulai masif, dia cabut laporannya. Bahkan dia buat permintaan maaf karena sudah di-pressure, sudah ditekan, sudah diancam oleh pihak-pihak lain. Kalau kamu tidak mencabut laporan, awas. Baik sebenarnya. Akhirnya dia pun cabut laporan. Bukannya itu, dia buat permintaan maaf lagi. 2 hari atau 3 hari berturut-turut di media massa. Dengan ini, dengan penuh kesadaran sendiri, saya menyatakan bahwa yang saya sampaikan kemarin itu adalah salah dan keliru. Saya mohon maaf kepada pihak-pihak. Saya terlalu emosional dan tendensius. Begitu. Kemarin baru dia bilang ada. Ini fitnah juga yang seperti ini. Uang tiba-tiba. Dan biasanya uang panas ini cepat kali habis, Bapak Ibu ya. Kalau nggak percaya coba terima uang itu. Kalau minyak dibagi memang cepat kali habis tuh minyaknya, melenyap cepat sekali ya. Minyak goreng dibagikan. Apalagi kemarin tuh telur, kain sarung, tepung terigu, mentega, macam dong kan. Ini yang sampai yang terberitakan kepada kita. Yang tak terberitakan, ya nggak tahu kita, mungkin ada lagi yang lain. Sajadah ke masjid, karpet. Kapan kita tahu? Kadang-kadang kita nggak tahu. Taunya waktu dia nggak terpilih. Waktu dia nggak terpilih, ngomong di tempat lain. Wajib pengen ke Tengku ya. Kat Tengku lah bersalah. Tengku menggelake hantong. Habis pengen rokok ke Tengku yang mantan sekian ratus juta. Daerah kampungnya hanya menang ni rokok katanya. Ji yang bersalah Tengku loh. Di Tengku birai jok agak kecok ya. Ketika dia tanya pakai kecok Tengku, mau pun alung laki kai jok. Menyo hai bi kecok pulang loh. Ada balai, ada musalla, ada menasah, dibaginya karpet misalnya. Nah ini fitnah. Amwalul haram, malul haram. Fitnah, harta yang haram, yang betul-betul nggak bisa kita prediksikan, nggak bisa kita pegang, hilang dan datangnya seperti itu. Ini isyarat tanda kiamat menurut pengarang kitab ini. Nanti beliau mengutip hadis. Wa aklu malil haram. Dan yang lebih parah lagi, terjadi merajalelanya, terbiasanya memakan harta haram. Orang nggak menganggap lagi harta sogok, riswah itu sebagai sesuatu yang haram. Enggak, biasa aja udah. Waktu musim kampanye itu ada seseorang menenteng bantuan itu, lalu kita bilang, "Hai, jangan sogok ah." Apa dia bilang? "Pernah sogok." Indra mehana hijau kau kakak belum terima nggak? Jadi nggak ada beban lagi, nggak ada merasa bahwa itu keliru, bahwa itu salah. Yang ngasih juga begitu. Setingkat menteri aja mengunjungi pesantren, mengunjungi seorang kiai, bawa amplop disuting oleh TV, disebarkan ke seluruh Indonesia. Pada masa kampanye kemarin yang saya katakan, nggak ada lagi yang merasa bersalah waktu itu. Inilah aklul haram. Wa fitnatul malil haram ka amwalir riba war rusyaya wa bai'ul
al-muharramah. Bagian dari fitnah harta haram adalah ketika orang terbiasa dengan makan riba, seperti MLM tadi, seperti rentenir, kasih uang 100.000 nanti balik 150.000 dalam tempo 1 bulan, kalau 2 bulan naik lagi, dan seterusnya. Maka riba. Cuma riba seperti itu kan riba terang-terangan, agak jarang terlihat sekarang. Orang sekarang sangat halus cara bermainnya, dikemas ribanya itu dengan berbagai kemasan, bahkan bila perlu disangkut pautkan, dicantolkan nama syariahnya di situ, sehingga banyak orang terjebak dikiranya itu adalah bagian dari sesuatu yang bersifat syar'i. Naik haji saja dibuat arisan seperti itu, umrah dibuat begitu, multi level dibuat, berjenjang. Jadi hanya dengan modal 500.000 bisa pergi umrah. Syaratnya memasukkan orang lain 10 orang. Ketika orang lain sudah masuk 10 orang, masing-masing dari 10 orang, cari lagi orang 10 orang lagi. Kemudian mereka cari lagi 10 orang lain. Tadi yang nyetor 500.000, bulan depan atau 2 bulan kemudian udah bisa pergi umrah. Bayangkan dengan 500.000 diumrahkan. Dibilangnya ini syar'i. Hai aja umrah, kan beragama, taat. Bahkan ada juga haji yang seperti ini disebarluaskan. Mana mungkin dengan uang 500.000, Bapak Ibu berbahagia. Ongkos berapa, hotel berapa, makan berapa. Tapi itulah yang terjadi. Nggak apa-apa, ini kan kita gotong royong, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya wa ta'awanu benar. Ya Allah, tapi ini bukan wa ta'awanu, ini menggencet, ini menginjak orang lain nih. Makanya berapa buah travel keok kan, termasuk di Aceh. Di Jakarta lebih parah lagi. Di kota-kota besar lain juga mirip-mirip dengan Jakarta. Puluhan travel umrah, travel haji itu hilang pemiliknya, hilang tak tahu rimbanya. Nah, inilah tadi, karena tidak merasa berjarak lagi dengan harta haram. Jadi ketika haram merajalela, ini bagian dari fitnah dalam bidang harta. Kemudian juga wa fitnatul libasil haram sawa'u minar rijal awin nisa. Fitnah selanjutnya yang juga menonjol di masa kini adalah fitnah ketidakpastian dalam mengenakan busana laki-laki maupun perempuan. Mengandung nilai-nilai keharaman, mengandung unsur keharaman ketika seseorang berpakaian. Ya, penjelasannya ada yang karena terbuka aurat, ada yang karena mirip dengan pakaian lawan jenis. Orang laki-laki tampilan kecewek-cewekan, orang perempuan tampilan ketomboy-tomboyan, begitulah. Atau pakaiannya yang mengumbar aurat. Pak Ibu yang berbahagia, kita di Aceh kan sudah 15 atau lebih, 15 atau 17 tahun, kan sudah terbiasa dengan busana muslimah. Anak-anak perempuan kita, istri kita, ibu kita usahakanlah pakai busana muslimah semuanya. Kita di Aceh. Tapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa kita di Aceh juga bisa menonton TV yang disiarkan di Jakarta kan? Semua TV, mulai dari pembaca berita, apa ada yang pakai jilbab, yang tutup kepala, yang tutup aurat? Ada. Ya, berapa banyak? Selain Mama Dede, kan? 2-3 orang yang perempuan yang tutup aurat. Selebihnya biasa aja. Dan nggak ada merasa bersalah sedikit pun. Yang nonton nggak merasa bersalah, yang ngomong di sana, yang tampil di sana nggak ada yang merasa bersalah. Nih, fitnatul libasil haram. Kita ketat berlakukan. Kita
kita katakan kepada anak ini busana muslimah, bahkan dulu dipasang pamflet-pamflet di sana. Selembar rambut saya nampak itu diminta pertanggungjawaban, bukan hanya engkau tapi juga ayahmu kalau masih hidup, atau saudara laki-lakimu, kalau sudah berkeluarga suamimu diminta pertanggungjawaban. Dan memang betul itu diminta pertanggungjawaban. Karena itu aurat, karena itu dilarang. Dan terbukanya aurat itu kan pintu masuk bagi merajalelanya kejahatan-kejahatan perzinaan. Makanya dilarang membuka aurat. Tapi kembali lagi, apa menteri ketika mengumumkan corona, ketika mengumumkan lockdown, ketika mengumumkan yang menteri yang perempuan itu ada pakai jilbab? Apa presenter berita itu ada? Apa Ayu Ting Ting itu pakai jilbab ketika berjoget, menyanyi dan sebagainya? Tapi apa kita menganggap itu salah? Masalahnya sekarang bukan mereka lagi, sekarang kita masalahnya. Terbentuk pikiran kita, kita beranggapan seakan-akan itu nggak apa-apa lagi. Bahkan ketika kita ngomong, kita matikan TV, sedang orang ramai-ramai nonton, coba pergilah ke kedai kopi, tak mati, bega orang perempuan. Kalau tagon, jadi yang benar itu disalahkan. Di Aceh Bapak Ibu, bukan di Jakarta kita cerita. Yang kita 17 tahun diperkenalkan berbusana muslimah, yang kita juga telah berupaya mengenakan busana muslimah di semua sisi dari kehidupan masyarakat. Di sekolah-sekolah kita pakai busana muslimah, di kampus, di kantor, di sawah, di ladang, di pasar, di mana-mana. Tapi begitu kita melihat siaran yang tidak busana, apakah kita menganggapnya benar, kita menganggapnya salah, atau kita biasa-biasa saja? Nah, ketika kita menganggap biasa-biasa saja, itu sudah mulai terkontaminasi dengan fitnatul libasil haram. Dan ketika misalnya tadi ada orang yang mematikan televisi, saya Menteri Keuangan sedang berpidato, lalu kita bilang tap mati TV, beda ujian aurat. Kalau tak ada boleh dong. Berarti sudah berat tingkat kontaminasi ya. Tercemar dengan fitnah pakaian. Begitulah fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, sampai ada sebuah hadis Rasulullah SAW Ibni Abbas, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qat'il lailil mudlam yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardim minat dunia. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian melaksanakan amal soleh, bersegeralah kalian melakukan kebajikan karena fitnah menanti kalian seperti sepotong malam, sepenggal malam yang gelap tanpa sedikit pun cahaya, sehingga kita di sana meraba-raba. Begitulah kalau fitnah sudah merajalela. Begitu susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ibarat kita berada di sebahagian malam, yang malam itu gelap gulita, sehingga kita tak tahu apapun yang ada di hadapan kita. Begitulah kalau fitnah telah merajai kehidupan ini. Tak hanya itu, seseorang pada pagi hari dia seorang mukmin, tiba-tiba di sore hari dia telah berubah menjadi kafir, atau sebaliknya di sore hari dia mukmin, besok subuhnya atau besok paginya dia telah kafir, di sore mukmin lagi. Hadis ini untuk menggambarkan fenomena kehidupan akhir zaman yang serba fitnah, yang serba tak menentu, yang serba tak bisa kita pegang antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi di zaman yang kita serba Android ini, serba media sosial. Cobalah terhubung di Facebook, di grup, di Twitter. Orang
orang yang pagi dia nampak begitu taat menyapa orang-orang yang ada dalam grup itu dengan kalimat-kalimat yang sangat indah. Semoga Allah melindungi kita sepanjang hari ini. Begitu pukul 11 nanti sudah berubah. Udah mencela, mencaci Habib Rizik. Setengah jam kemudian nanti udah mencela Anies Baswedan. Entah kenapa benci sekali sama orang keturunan Arab. Berapa menit kemudian udah dia bilang Wan Abud, udah dia bilang Arab ini, Arab itu. Ya, ini yang aneh kita. Entah apa yang merasuki dia sehingga anti betul dengan orang Arab. Sampai-sampai dia bilang Islam itu bukan Arab, Arab itu belum tentu Islam. Lalu kita tanya sama dia, apa Cina itu Islam? Seandainya Ahok yang jadi gubernur DKI aman, DKI Corona pun nggak kena. Ya nggak kena karena nggak dibawa oleh Ahok. Okay? Yang bawa kan orang Cina ke sana. Jadi begitulah. Itu pagi tadi dia menyapa orang dalam grup dengan doa-doa, dengan kalimat-kalimat baik, dengan kalimat-kalimat yang santun. Siang hari udah berubah menjadi seperti itu. Malam lebih kacau lagi. Besok pagi udah mulai taat lagi ya. Ini fitnah akhir zaman. Maka badiru bil a'mal. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian mengejar kebajikan demi kebajikan, karena fitnah akan membuat, akan menjungkir balikan fakta, akan memutar balikan fakta yang benar menjadi dianggap keliru, dan yang salah dibela habis-habisan, mati-matian. Orang-orang baik, orang-orang saleh dihujat, dicaci, dicari-cari alasannya. Saya tadi sebutkan ada akun inilah, Facebook ini, itu, macam-macam. Itu terus menerus mencela orang-orang baik, mencela orang-orang saleh, tanpa kita sadari kita ikut terlibat di dalam cela-mencela itu. Sebaliknya, cukong-cukong Cina, koruptor-koruptor triliunan itu dianggap sebagai pahlawan. Tengok, begitu datang bantuan APD dari Cina kan, bukan dari Arab kan. Padahal yang bantu negeri ini dari zaman dahulu tuh nggak pernah orang Cina, Bapak Ibu yang berbahagia. Coba baca sejarah lagi. Baca sejarah, pernahkah ada orang Cina yang terlibat di dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia di seluruh negeri ini? Baca orang Arab, ada enggak? Puluhan, mungkin ratusan. Termasuk kakeknya Habib Rizik, kakeknya Anies Baswedan, ayahnya Anies Baswedan, itu kan pejuang semuanya. Apa ada ayah dulu berperang demi memerdekakan negeri ini? Nah, begitulah. Fitnah disusup, disebarluaskan setiap hari. Yang benar diberikan kemasan-kemasan buruk, sehingga kita mencelanya, kita menjelek-jelekkannya. Dan yang buruk, yang tercela diberikan kemasan-kemasan baik, seakan-akan sebagai pahlawan. Ahok udah berapa kali mendapatkan gelar pahlawan, Bapak Ibu berbahagia, di negeri ini. Macam-macam istilahnya, pahlawan kemajemukan, pahlawan milenial, pahlawan ini, pahlawan itu, padahal penista agama. Belum lagi diberikan jabatan-jabatan tinggi yang gajinya 10 kali gaji menteri. Coba yang pungoinan, Bapak Ibu. Jangan diterjemahkan. Tapi inilah kita sedang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan huru-hara, penuh dengan ketidakmenentuan, penuh dengan berbagai tipuan, penuh dengan berbagai kelicikan, kemunafikan, dan seterusnya. Dan kita selaku orang-orang beriman, sekali lagi, badiru bil a'mal. Segera kita, jangan berlama-lama, jangan menunda-nunda kebajikan. Segera kita lakukan kebajikan semampu kita, sebisa kita. Memang ada perintah di dalam agama. Al muslimu akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslimuhu.
Orang muslim satu sama lain bersaudara. Tidak boleh membiarkan ada orang muslim disakiti, dicela, dizalimi. Kita wajib membela orang-orang Islam lainnya dari berbagai pencelaan, dari berbagai penistaan, dari berbagai hujatan, dari berbagai cercaan orang-orang non-muslim tadi. Cuma itulah tadi. Begitu kita lihat, ini orang Islam juga yang mencelanya. Buktinya pagi tadi dia menyapa dengan assalamualaikum, dengan doa-doa, dengan macam-macam kebaikan. Tapi sore harinya dia telah menjadi pencela orang-orang beriman. Inilah fitnah. Yusbihu mu'minan wa yumsi'u kafiran. Pagi dia tampil sebagai seorang mukmin, sore dia telah berubah menjadi orang-orang kafir. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita saat ini sedang dihadapkan dengan musibah besar. Musibah di seluruh dunia. Semua orang sekarang pada takut. Dan wajar takut. Takut akan terkena penyakit. Takut akan tertular penyakit ini. Dan itu sangat wajar. Tetapi takut saja tentu tak cukup. Mesti ada upaya yang sungguh-sungguh yang kita lakukan untuk terhindar dari penyakit ini. Untuk supaya kita bukan hanya terhindar dari penyakit, tetapi sedapat mungkin melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang salih dalam menghadapi semua ini. Maka ketika kita menyadari kebetulan wabah penyakit ini berada di zaman yang serba fitnah ini, di zaman yang satu sama lain kita seakan-akan diadu domba, dituduh macam-macam oleh satu sama lain, maka kita mesti bijak di dalam bersikap. Jangan mudah termakan isu, jangan mudah kita ikut-ikutan dalam menghujat seseorang kalau orang itu adalah orang beriman, kalau orang itu kita yakini sebagai orang-orang yang beragama Islam. Cari kebenarannya, cari informasi. Walaupun kita tak mampu membelanya, sekurang-kurangnya kita jangan ikut di dalam mencela dan mencercanya. Ini kan yang dihadapi oleh sebahagian orang-orang yang ikut terlibat di dalam memperbaiki keadaan masyarakat. Ada yang menuduh telah korup, ada yang menuduh telah melakukan kesalahan, macam-macam. Tapi lagi-lagi bahwa kita memang berkepentingan dengan tegaknya kebenaran di muka bumi ini. Mudah-mudahan musibah dan bencana ini juga menjadi inspirasi serta motivasi kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang arif di dalam memahami keadaan. Kurang saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.